Yo, selamat datang di Freaks Channel. Berbeda dari biasanya, kali ini gue akan memberikan dan membagikan beberapa rekomendasi film animasi action 3D asal Jepang yang tentu saja keren dan epic abis. Cocok banget buat kalian yang udah jenuh nonton anime atau mungkin kalian yang sudah hatam nontonin semua anime yang ada di muka bumi. Movie yang akan gue rekomendasikan ini selain cerita dan battle yang keren, visualnya pun tak kalah keren dan sangat memanjakan mata. Oke lah, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Yang pertama ada Final Fantasy VII Advent Children. Yap, mungkin sebagian dari kalian sudah pernah menonton film yang satu ini, salah satu film legendaris dan terbaik di masanya. Walaupun Final Fantasy VII Advent Children ini merupakan film yang sangat lawas sekali, namun bisa gue katakan movie yang satu ini masih bisa masuk dalam selera milenial. Khususnya karena banyak pertarungan-pertarungan intens dan epic yang memacu adrenalin penonton. Juga kualitas animasinya yang masih layak untuk ditonton di era sekarang. Film ini juga merupakan film animasi tersukses dan terbaik di masanya. Film ini sendiri diproduksi oleh salah satu studio game terbesar saat ini, yaitu Square Enix, yang rilis pada tahun 2005 dan meraih kesuksesan yang sangat besar. Namun di balik kesuksesan besar yang diraih Final Fantasy VII Advent Children ini, sebelumnya Square Enix juga telah mengalami kegagalan besar pada film Final Fantasy sebelum Advent Children, yaitu Final Fantasy The Spirit Within. Bukan karena animasinya yang buruk di masa itu, melainkan karena ceritanya yang melenceng jauh. Kalau diibaratkan kayak nonton Ultraman tapi malah dapat Power Ranger, kan gak nyambung. Namun walaupun begitu, Square Enix ini berhasil balas dendam dan comeback dengan Final Fantasy Advent Children-nya yang sukses besar di pasaran. Untuk sinopsisnya sendiri, Final Fantasy Advent Children ini mengambil latar cerita 2 tahun setelah gamenya Final Fantasy VII berakhir, di mana dunia sedang dalam masa pemulihan akibat meteor yang hampir menghancurkan planet Gaia. Namun pada saat ini juga terjadi wabah penyakit misterius yang disebut sebagai geostigma. Banyak orang yang terkena penyakit tersebut, tak terkecuali Cloud. Cloud yang terkena penyakit tersebut semakin tidak percaya diri akan dirinya karena sebelumnya dia gagal melindungi orang yang ia sayangi, yaitu Zack dan Aerith. Merasa tak berdaya, akhirnya Cloud pun pergi mengasingkan diri. Namun di saat yang sama muncul suatu ancaman dari kelompok misterius bahwa mereka ingin membangkitkan Sephiroth kembali. Sang musuh bebuyutan Cloud juga tokoh yang paling ikonik di Final Fantasy VII atau bahkan mungkin di seluruh seri Final Fantasy. Untuk lebih lengkapnya bisa ditonton sendiri. Buat kalian yang belum pernah nonton film yang satu ini, untuk ukuran film animasi CGI yang rilis di tahun 2005, film ini memiliki kualitas visual yang sangat ciamik dan juga cerita serta pertarungan yang epic abis. Jadi sangat recommended sekali buat ditonton di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini. Dan mungkin buat kalian yang udah pernah nonton bisa ditonton ulang untuk sekedar bernostalgia. Berikutnya di nomor 2 ada Guns-O. Mendengar dari judulnya, nama tersebut mungkin merupakan nama yang terdengar tidak asing di telinga para anime lovers. Yap, karena movie ini sendiri merupakan adaptasi dari manga dan animenya yang berjudul sama. Jujur untuk ceritanya sendiri, gue gak cukup paham untuk keseluruhan alur cerita dan kesinambungannya dengan anime ataupun manganya, karena gue gak baca manga dan gak nonton animenya. Tapi tenang saja, walaupun belum pernah nonton animenya sekalipun, ceritanya masih tetap dapat dinikmati. Dan tentu saja visual yang ditawarkan oleh film Guns-O ini benar-benar cantik dan seksi parah. Banyak yang bulat di mana-mana yang tentu saja bukan tekad ataupun ambisi. Film ini sendiri merupakan film keluaran tahun 2016 yang pastinya animasi yang ditawarkan pun sudah modern dan mantap abis. Model-model dari karakter yang ada pun sudah sangat halus dan animis banget. Action-actionnya pun tak kalah seru dan menegangkan, apalagi ditambah dengan desain monster-monsternya yang unik dan mengerikan di saat yang sama, membuat movie yang satu ini sangat recommended sekali bagi kalian yang nyari movie bergenre thriller sci-fi dengan visual 3D yang memanjakan mata. Untuk sinopsisnya sendiri, di dunia Guns ini, seseorang yang mati akan terbangun di sebuah ruangan misterius dan dapat mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali dengan cara mengikuti misi pembasmian makhluk berbahaya di dunia tersebut. Cerita sendiri berfokus pada seorang pemuda bernama Kato yang mati karena dibunuh. Dan ketika ia terbangun, ia berada di sebuah ruangan misterius yang berada di dunia Guns. Di sana ia ditawari 3 buah pilihan, yaitu hidup kembali ke dunia asalnya, menghidupkan rekannya yang mati, ataupun senjata tempur untuk di dunia Guns. Kato pun berniat untuk kembali hidup ke dunianya, karena saat ia mati, ia meninggalkan adiknya yang masih kecil, dan di saat yang sama dirinya juga berstatus sebagai tulang punggung keluarga, sehingga dia khawatir akan keadaan adiknya.
Namun di dunia Gans, ia juga bertemu dengan seorang wanita bernama Yamazaki yang juga meninggalkan anaknya yang masih bayi di dunia asalnya, yang membuat cerita semakin intens dan rumit. Sementara untuk memenuhi keinginan tersebut, mereka perlu mendapatkan 100 poin dengan cara membunuh bos di dunia tersebut, yang pastinya serem abis. Penasaran dengan kelanjutannya? Tonton saja. Lalu yang ketiga ada Space Pirate Captain Harlock. Untuk film ini sendiri, film ini juga merupakan adaptasi dari manga yang sudah sangat lawas, yaitu manga keluaran tahun 80-an karya Leiji Matsumoto yang berjudul sama, Space Pirate Captain Harlock. Seperti judulnya, Space Pirate, film ini menceritakan tentang sebuah kapal bajak laut luar angkasa bernama Arcadia. Merupakan sebuah kapal perang yang canggih yang dilengkapi dengan teknologi alien, sehingga sangat ditakuti oleh siapapun, yang dipimpin oleh Kapten Harlock. Dengan awak kapal yang berjumlah 40 orang, mereka berniat untuk menghancurkan 100 planet di berbagai galaksi, dan salah satunya adalah Bumi, yang sudah tidak dihuni lagi karena dilarang oleh persatuan bernama Gaia Fleet. Dan di saat yang sama, salah satu mata-mata dari Gaia Fleet dikirimkan untuk menjadi awak kapal Arcadia dan membunuh Kapten Harlock untuk mencegah kehancuran Bumi. Apakah dia akan berhasil? Yang belum nonton saja. Namun perlu digarisbawahi, cerita Space Pirate Captain Harlock ini sederhana di awal namun menjadi sangat kompleks di akhir. Lengah sedikit saja Anda akan berujung tidak tahu apa dan mengapa suatu hal bisa terjadi. Untuk action dan animasinya sendiri tak usah diragukan lagi. Sebagai film keluaran tahun 2013, film ini memiliki visualisasi yang ciamik abis. Apalagi buat kalian yang suka tentang hal berbau luar angkasa, film ini akan menjadi sangat luar biasa. Dengan perang antara kapal Arcadia melawan seluruh skuadron musuh, tembakan laser dan partikel-partikel dari ledakan kapal akan menghiasi layar kaca Anda. Ditambah dengan kengerian kapal Arcadia membuat perang antara kapal tersebut menjadi sangat epik dan mampu membuat penonton terlalut dalam perang antar kapal luar angkasa yang sangat intens tersebut. Oke, berikutnya yang keempat ada movie Saint Seiya The Legend of Sanctuary. Ya, Saint Seiya. Mungkin bagi kalian anak-anak tahun 90-an, judul film yang satu ini sudah sangat tidak asing lagi, karena dulu juga pernah tayang di saluran TV Indonesia. Namun itu hanyalah animenya, atau mungkin bisa gue bilang kartunya saja. Kali ini yang ingin gue rekomendasikan adalah movie-nya yang berjudul Saint Seiya The Legend of Sanctuary. Untuk film CGI 3D yang rilis di tahun 2014, film yang satu ini benar-benar memiliki visual grafis yang bisa gue bilang gila dan epik parah. Visualnya yang indah dengan efek cahaya dan partikel di mana-mana terpantul pada cloud yang digunakan oleh para Saint dalam duel super epik mereka benar-benar memanjakan mata dan memompa adrenalin. Lalu ditambah dengan penggambaran Sanctuary yang sangat megah dan super detail membuat film ini semakin luar biasa dan pokoknya cocok banget buat kalian yang lagi cari film animasi dengan adegan-adegan battle yang indah, super keren dan serba klip. Film ini bisa gue pastikan gak bakal mengecewakan. Tapi buat kalian yang pernah nonton Saint Seiya dulu di TV dan berharap untuk mendapatkan cerita yang lebih wah, sayangnya dalam movie ini banyak sekali cerita yang dipangkas dan alurnya yang sangat cepat juga terkesan dipaksakan. Yang mana wajar saja karena movie Saint Seiya ini diharuskan untuk memangkas satu arc animenya ke dalam film yang berdurasi hanya 1,5 jam saja. Tapi kembali gue tegaskan, untuk tiap battle dan animasi yang ada di movie Saint Seiya ini bisa gue katakan sangat epik. Untuk sinopsisnya sendiri, film ini menceritakan tentang 5 prajurit muda yang disebut sebagai orang suci untuk melindungi seorang gadis bernama Saori Kido, reinkarnasi dari Dewi Athena. Namun Saori dianggap sebagai Athena palsu karena ada salah seorang Gold Saint yang berkhianat. Dan kelima pemuda tersebut pun berniat untuk memperlihatkan kebenaran pada seluruh orang di Sanctuary. Namun setibanya di sana, mereka perlu melewati 12 kuil zodiak, yang mana di setiap kuil tersebut dijaga oleh seorang Gold Saint yang kekuatannya gak main-main. Untuk kelanjutannya silahkan ditonton sendiri. Dan yang terakhir kembali lagi dari seri Final Fantasy, yaitu Kingsglaive Final Fantasy XV. Berbeda dari Final Fantasy VII yang merupakan sequel dari gamenya, Final Fantasy Kingsglaive ini merupakan prequel dari gamenya. Atau malah sebenarnya bukan prequel, tapi terjadi berbarengan dengan timeline di dalam gamenya, Final Fantasy XV.
di mana sang pangeran Noctis diperintahkan oleh ayahnya King Regis pergi ke Altisia untuk menikah dengan Lunafreya. Namun sayangnya, tepat di saat Noctis pergi, King Regis beserta kerajaan Lucis harus menghadapi ancaman dari Niflheim, musuh bebuyutan kerajaan Lucis, di mana Niflheim berniat melakukan gencatan senjata dengan kerajaan Lucis. Cerita sendiri berfokus pada seorang Kingsglaive yang bernama Nyx Ulrich, merupakan salah satu anggota tempur khusus yang dibentuk oleh King Regis. Juga merupakan orang pertama yang mengendus ketidakberesan pada gencatan senjata yang akan dilakukan oleh Niflheim pada kerajaan Lucis. Bagaimana kelanjutannya? Tonton saja. Berbicara mengenai kualitas grafisnya, hanya terlintas satu kata, epic. Yap, seperti namanya, Final Fantasy, film satu ini benar-benar membawa kita pada sebuah puncak fantasi yang sangat keren. Dari mulai teknologi bertenaga sihir, iblis-iblis raksasa, desain dunia yang begitu indah dan menawan, hingga sebuah pertarungan sambil ngebling-ngebling gak jelas. Setiap adegan action yang ditawarkan oleh Final Fantasy Kingsglaive ini benar-benar menegangkan dan sangat memukau, terutama ketika para Kingsglaive beraksi. Dengan kemampuan mereka yang dapat berteleport kemanapun dagger mereka melayang, hal tersebut membuat adegan pertarungan menjadi semakin lebih intens dan cepat. Bahkan di salah satu adegan, Nyx Ulrich dapat memanggil Gundam yang ada di Insomnia. Dan kiranya lagi, Gundam-Gundam itu pun juga bisa ngebling. Udah gede-gede bisa ngebling pula, benar-benar menyajikan sebuah pertempuran keren dan megah di saat yang bersamaan. Intinya, Final Fantasy Kingsglaive ini sangat epik sekali. Wajib ditonton buat kalian yang belum pernah menontonnya. Nah, mungkin kurang lebih itulah 5 film action 3D asal Jepang paling epik menurut gue yang bisa gue rekomendasikan pada kalian. Oke, mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe bila suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.